Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Desain Alat Industri Kimia, yaitu dengan pokok bahasan desain bejana bertekanan, dan sekarang kita sudah menginjak week 7. Untuk minggu depan kita sudah UTS, maka kita akan membahas ini adalah pembahasan tentang bejana bertekanan yang terakhir. Oke, kemarin kita membicarakan tentang desain suatu penyangga. Nah, penyangga yang sudah kita bahas adalah leg dan look. Kemudian penyangga, bagian akhir dari penyangga adalah base plate. Sehingga kita di sini akan membahas base plate design. Nah, bila kita perhatikan di sini, ini adalah look yang telah kita bicarakan, dan ini adalah leg-nya. Kemudian ini bagian paling bawah berupa pelat. Pelat ini nantinya akan dipasangkan di fondasi yang bisa terbuat dari beton atau terbuat dari batu seperti itu. Nah, ini bagian platnya ini kita beri nama base plate, plat dasar atau plat base seperti itu. Nah, ini adalah gambar base plate. Kalau kita zoom, base plate ini bentuknya seperti lempengan ya, lempengan berbentuk kotak dengan ketebalan tertentu, di mana di ujung-ujung base plate-nya terdapat lubang mur atau baut, lubang baut ya. Jadi di sini nanti kita juga perlu mengkalkulasi berapa sih baut yang diperlukan. Nah, untuk base plate sendiri itu tergantung jenis slag-nya. Lagi-lagi seperti look tergantung jenis slag, yaitu pipa atau I-beam. Base plate juga tergantung jenis slag-nya. Untuk base plate jenis slag pipa, maka kita bisa menggambarkan seperti ini. Ini adalah base plate-nya. Kemudian ini adalah bautnya, di ujung-ujung ada 4 baut, dan di sini adalah pipanya, pipa leg-nya. Nah, untuk mencari panjang base plate dan lebar base plate, untuk leg jenis pipa, kita bisa mengikuti persamaan seperti ini. Panjang base plate sama dengan lebar base plate, yaitu diameter outside pipa ditambah 2 kali diameter baut. Seperti itu. Nah, untuk yang ini, panjang base plate ini adalah PBP, LBP adalah lebar base plate, DO pipa adalah diameter outside pipa dari leg-nya, diameter baut adalah diameter baut. Nah, untuk base plate dengan leg yang berbentuk I-beam, itu kita harus memasang I-beam-nya pas di center. Nah, di sini kita punya PBP sama dengan panjang base plate sama dengan 0,95 H. H itu adalah kedalaman dari I-beam-nya ditambah 2M. Lebar base plate-nya 0,8 B ditambah 2N. Nah, untuk I-beam itu kita harus pasang tepat di tengah seperti ini. Nah, untuk mencari tepat di tengah, kita punya I-beam ini punya kedalaman yaitu H. Kemudian dia punya lebar, width-nya itu yaitu B. B ini, kemudian, nah, PBP, panjang base plate, itu diukur dari senternya. Nah, senternya dari I-beam-nya ini kita ukur di tengah-tengahnya adalah 0,95 kali H. Kemudian ditambah 2M. Nah, ini untuk tepat di center, maka ada jarak antara center ke ujung dari base plate. Nah, jarak ini kita beri nama M. Maka panjang base plate ini itu sama dengan 0,95 kali H ditambah 2 kali M. Seperti ini. Nah, kemudian untuk senternya bagian lebar itu 0,8 B ditambah 2N. Maka dari sini kita dapat lebar base plate-nya mengikuti persamaan ini dan panjang base plate-nya mengikuti persamaan ini.
Nah, selanjutnya kalau misalnya kita punya atau kita menghitung luas base plate-nya yang kita nyatakan sebagai A, berarti kan karena ini bentuknya kotak, maka luasan kotak itu biasanya lebar kali panjang atau panjang kali lebar. Nah, ini kita substitusikan panjangnya 0,95 kali H plus 2M dikali 0,8 B plus 2N. Nah, ini data M dan N ini penting untuk kita nyatakan. M-nya berapa, N-nya berapa. Itu supaya menjadi acuan, berarti base plate ini itu dipasangnya setelah M-nya berapa, N-nya berapa, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan M dan N, sementara kita menganggap bahwa M dan N itu sama. Jadi M sama dengan N, maka nanti A persamaan luas base plate ini, A-nya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi A sama dengan P kali L itu dapat 0,95 H plus 2M kali 0,8 B plus 2M. Atau semuanya diganti N. Jadi persamaan yang kedua ini. Nah, dengan anggapan itu, nanti nilai M dan N dapat diperoleh dengan menyamakan nilai luas permukaan base plate A dengan persamaan berikut. Nah, seperti ini. Nah, ini ada A sama dengan P dibagi F base plate, di mana F ini adalah stress allowable dari base plate sendiri. Nah, jadi kita samakan dulu A-nya. A yang dari perhitungan di atas itu disama dengankan A dari perhitungan di bawah. Nanti kita akan menemukan M dan N-nya. Nah, jadi persamaan ini itu di mana P adalah beban tiap leg dan FBP adalah allowable stress dari base plate. FBP ini harus disesuaikan dengan besar kapasitas bearingnya, agar fondasi tetap kuat atau tidak hancur akibat gaya dari bejana dan penyangga. Jadi FBP ini sudah bisa mengacu pada bahan dari fondasinya. Kalau fondasinya berupa granit, maka FBP-nya itu adalah 800 PSI, sandstone 400 PSI, limestone 400 PSI, beton 600 PSI, bata keras dan luluhan itu 200 PSI. Nah, untuk tebal base plate sendiri itu mengikuti persamaan berikut. Tebal base plate itu sama dengan 0,00015 kali F kali M kuadrat atau akar 0,00015 kali F kali N kuadrat. Kapan kita pakai M kuadrat dan N kuadrat? Itu tergantung antara harga M atau harga N kah yang paling besar. Jadi cari yang paling besar yang mana, misalnya M yang paling besar, maka kita pakai persamaan yang atas. Kalau N yang paling besar, kita pakai persamaan yang bawah. Nah, nilai F sendiri itu didapatkan dari P dibagi luasan base plate. Seperti itu. Untuk diameter baut, itu bisa ditentukan dengan persamaan ini. Diameter baut sama dengan akar A baut kuadrat dibagi 0,785, di mana A baut itu sama dengan P baut dibagi F allowable baut, di mana F allowable bautnya itu sama dengan 12.000. Nah, ini adalah 12.000. Dan P bautnya itu dari P leg dibagi N baut. Ini cara yang pertama dengan hitungan. Cara kedua itu menentukan diameter baut melalui tabel, bisa berdasarkan A baut saja. Jadi setelah teman-teman menghitung A baut, nanti kita bisa langsung cari dari tabel. Jadi kita cari untuk A baut, kita baca dari sini. Breadroot area, ini kita cari A bautnya tadi ketemu berapa, maka kita sesuaikan about-nya berapa yang memadai di sini. Nah, setelah about-nya sudah sesuai, maka kita cari diameter bautnya yang mana. Jadi misal kita dapat
A-nya itu 0,3. Maka kita cari ini 0,3, sehingga diameter baut yang harus kita pakai adalah 3/4 inch. Nah, ini contoh untuk mendesain base plate penyangga, lanjutan dari contoh soal yang look kemarin, yaitu dengan suatu bejana dengan berat total beserta isinya 35.000 pound dan berat tutup atas dan bawah sebesar 1.800 pound. Akan dipasang penyangga tipe leg dengan bentuk I-beam. Tinggi total bejana 10 feet, diameter bejana 5 feet, dan tebal silinder 4/16 inch. Apabila jumlah penyangga yang digunakan sebanyak 4 buah dengan ukuran 3 inch, berat 7,5 pound per feet, dengan diameter baut 1 in, ini untuk leg-nya. Berapakah ukuran base plate apabila fondasi tersebut terbuat dari beton? Jadi, kita cari base plate-nya kalau fondasinya terbuat dari beton. Maka jawabannya, pertama kita record FBP-nya berapa. Karena fondasi itu berupa beton, maka FBP-nya dari tabel yang tadi kita dapatkan 600 PSI. Kemudian kita mencari nilai P, sebenarnya kalau misalnya dari atas, dirunut dari atas, dari leg, teman-teman akan bisa dapat nilai P-nya dari leg tersebut, di mana sigma W dibagi N. N ini adalah jumlah leg. Nah, jadi ini 35.000 ditambah 1.800 dibagi 4, hasilnya 9.200 pound. Kemudian mencari nilai A. Nilai A dari P dibagi FBP. P-nya ketemu 9.200, FBP-nya dari data beton tadi 600, maka hasil A-nya adalah 15,3 inch square. Nah, kemudian kita cari data I-beam-nya. Data I-beam-nya karena ini bentuknya I-beam, maka kita butuh merecord data B dan data H-nya. B-nya karena nominalnya 3 inch, maka dari tabel dengan berat 7,5 pound, maka dari tabel kita dapatkan 2,509 dan H-nya adalah 3. Nah, sementara dianggap nilai N itu sama dengan M dulu. Maka luas base plate ini dengan persamaan yang M saja atau N saja itu bisa dicari. Jadi, awalnya persamaannya adalah ini, 0,95 kali H plus 2M dikali 0,8B plus 2N, itu kita anggap M sama dengan N dulu. Maka persamaan di atas itu dapat kita ubah N-nya itu sama dengan M. Maka kita substitusi saja, N-nya diganti M di persamaan ini, kemudian kita kalkulasi. Nah, ini berarti A-nya kita masukkan dari A ini kita masukkan dari A hitung yang di step 3. Nah, ini kita masukkan, maka 0,95 kali H, hanya 3 ditambah 2M, kali 0,8 kali 2,509 plus 2M. Kita kalikan 0,95 kali 3 itu 2,85, kemudian 0,8 kali 2,509 itu 2,0072. Ini plus 2M plus 2M. Kemudian dari sini kita kalikan. Ya. Dari sini kita coba kalikan silang. Kalau kita kalikan silang, maka kita punya 15,3 sama dengan 5,72052 ditambah 9,7144 M ditambah 4M kuadrat. Maka ini kita nolkan dulu sama dengan min 957,948. Jadi 15,3-nya kita pindah ke sebelah kanan. Maka ini yang tidak ada M-nya dikurangi 15,3 hasilnya min 9,57948 ditambah 9,7144 M plus 4M kuadrat.
Nah, ini kita coba cari pakai rumus ABC. Min B plus min B square min 4AC dibagi 2A. Maka ini kita tuliskan min 9,7144 plus min B kuadrat 9,7144 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah 4, C-nya min 9,57948. Seperti ini, dibagi 2 kali 4. Maka, di sini kita dapatkan min 9,7144 plus min 15,7366 per 8. Nah, ini kalau misalnya kita pakai min ini jelas tidak mungkin. Jelas tidak mungkin karena tidak ada nilai M yang negatif. Maka kita pakai yang memungkinkan adalah hasilnya yang positif. Maka ini M sama dengan min 97144 ditambah 15,7366 dibagi 8. Nah, ini hasilnya adalah 0,75 inch. Nah, ini setelah kita hitung M-nya, maka M-nya adalah 0,75 inch. Setelah kita dapat M-nya, maka kita masukkan harga M ke dalam nilai P base plate dan lebar base plate-nya. Jadi PBP-nya sama dengan 0,8 kali B ditambah 2M. Sama dengan 0,8 kali 2,509 ditambah 2 kali 0,75. Oke, sorry. Ini typo ya. Jadi ini adalah LBP-nya. LBP-nya itu sama dengan 3,5 inch. Kemudian ini adalah PBP. PBP-nya juga dimasukkan 0,95 kali H plus 2M sama dengan 0,95 kali 3 plus 2 kali 0,75 sama dengan 4,35 inch. Jadi di sini kita punya LBP-nya 3,5 inch, panjang base plate-nya 4,35 inch. Nah, dari sini kita coba ambil di tengah-tengahnya. Kita ambil di tengah-tengahnya PBP itu kita bisa sama dengan kan LBP. Jadi untuk meskipun nilai M dan N berbeda, itu nilai PBP, panjang base plate dan lebar base plate itu bisa sama. Tapi karena I-beam itu bentuknya tidak pas kotak, jadi kemungkinan M dan N pasti berbeda. Sehingga kita PBP-nya, panjang base plate-nya, itu bisa kita sama dengankan lebar base plate-nya. Nah, kita coba aja. Ini terserah sih mau berapa inch. Yang jelas, ketika kita cari luasan dari base plate-nya itu harus mengcover 15,3 tadi. Karena 15,3 tadi itu adalah luasan minimal yang dibutuhkan untuk base plate-nya. Jadi kita ambil aja tengah-tengah antara 3,5 dan 4,35 itu kita bisa ambil 4 inch. Nah, 4 inch, kalau misalnya kita cari luasannya, itu tinggal 4 kali 4, ini 16 inch. Maka ini masih lebih besar daripada 15,3, jadi ini aman. Maka dari sini, dari PBP-nya sama dengan 4 inch, lebar base plate-nya juga 4 inch, maka kita akan dapat nilai M dan N-nya. Nah, nilai N-nya itu sama dengan lebar base plate dikurangi 0,8 B dibagi 2 sama dengan 4 min 0,8 kali 2,509 dibagi 2. Maka kita dapatkan 0,99 itu kita bulatkan menjadi 1 inch.
Nah, kemudian M-nya itu dari persamaan panjang base plate, maka persamaan ini bisa kita peroleh sehingga kita dapat nilai M-nya adalah 0,575 inch. Nah, dari sini kita sudah dapat M dan N-nya. Selanjutnya, karena kita tahu N itu 1 inch dan M 0,575 inch, maka N itu lebih besar daripada M. Maka tebal base plate itu bisa dicari dari persamaan yang pakai N kuadrat. Sehingga kita masukkan saja tebal base plate-nya adalah sebagai berikut. Kita dapatkan 0,464. Kita standarkan, maka ketebalannya adalah, ketebalan base plate-nya adalah 5/16 inch. Kemudian untuk mencari ukuran baut, cara yang pertama kita bisa memakai about, kemudian cari di tabel. Nah, di sini about-nya ketemu 0,2 inch dari perhitungan ini. Maka di tabel kita akan mendapatkan bahwa untuk mengcover 0,2 inch, maka kita bisa mendapatkan diameter baut 5/8 inch. Nah, sedangkan kalau misalnya dari baut yang dihitung, diameter baut itu sama dengan about dibagi F-nya, 0,785. Jadi, ini adalah 0,5. 0,5 kalau kita standarkan itu adalah 8/16 inch. 5/8 dengan 8/16 itu masih lebih besar 5/8. Maka di sini kita pilih diameter baut yang paling besar saja, yaitu 5/8 inch. Jadi seperti ini untuk desain base plate-nya. Nah, ini ada sedikit tips untuk desain bejana dengan Microsoft Excel. Untuk bejana internal pressure, itu silakan teman-teman mengikuti template masing-masing yang telah dibuat kemarin ya. Karena untuk persamaannya itu sudah ready dan tinggal dituliskan saja di Excel. Nah, untuk yang desain bejana yang eksternal itu saya memberikan tips, yaitu yang pertama, setelah teman-teman menghitung VT, volume tangki, LS, HA, HB, dan D, di mana D yang dari perhitungan awal ini dianggap D itu adalah diameter inside. Teman-teman, saya sarankan untuk membuat tabel trial untuk mencari jumlah stiffener dan tebal silinder. Jadi, kita bisa tuliskan trialnya seperti ini ya. Di sini ada N, kita tuliskan N ini adalah trial jumlah sabuk pengaman atau stiffenernya. TS-nya itu trial tebal silindernya. DO-nya ini adalah DI ditambah 2 TS. L kritis itu dihitung dari LS per N, di mana N-nya untuk 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau misalnya N-nya 0, maka L kritis sudah langsung sama dengan LS saja. Kemudian di sini kita bisa menghitung L kritis dibagi D0, D outside, kemudian ini D outside dibagi TS, kemudian ini data B yang cari dari grafik, terus kita punya kolom P allowable yang bisa dihitung dari B dibagi DO per TS, kemudian kita bisa dapat P aktual itu sama dengan P ATM dikurangi P vakum, itu sama dengan 14,7 dikurangi P vakum. Atau yang biasa bisa juga kalian tuliskan P aktual itu sama dengan mutlak P vakum dikurangi P ATM. Sama aja. Nah, kemudian delta P-nya dihitung dari P allowable dikurangi P aktual kali 100 dibagi P aktual. Nah, kemudian di sini ada keterangan. Kalau misalnya delta P-nya hasilnya minus, maka kalian tuliskan keterangannya adalah tidak memenuhi. Kalau misalnya sudah positif, maka P allowable-nya itu sudah memenuhi. Nah, dari sini kalian bisa trial. Kalau misalnya N-nya 0, kira-kira TS-nya berapa ya yang memenuhi? Ternyata ini masih tebal. Maka kalian coba trial kalau sabuk pengamannya dikasih 1. Nah, kalau sabuk pengamannya 1, kira-kira TS yang allowable yang mana? Oh, ini masih 7/16.
kira-kira dirasa perlu lebih tipis lagi ketebalan silindernya, maka kalian tambahkan jumlah sabuk pengamannya 2. Nah, ini kalian coba hitung lagi, kemudian, oh ketemunya 5/16 untuk yang memenuhi. Nah, ini kalian bisa coba men-trial lagi untuk N-nya. Misal 3. 3 ternyata TS-nya yang memenuhi 4/16. Nah, kalau misalnya kalian sudah merasa cukup 4/16, dan di samping itu nilai delta P-nya itu sudah plus min 10% ya, 10%, maka ini sudah oke, sehingga kesimpulannya diambil nilai TS terkecil yang memenuhi. Karena semakin tebal TS-nya, maka cost-nya semakin besar, itu akan ngefek di penyangganya juga nanti, seperti itu. Nah, setelah trial ini sudah selesai dan kalian simpulkan TS-nya berapa, N-nya berapa, maka ke tahap berikutnya, yaitu mencari ukuran nominal stiffener yang pakai tabel channel. Jadi, untuk mencari ukuran stiffener, kalian trial channel-nya, trial size-nya. Kalau udah trial size-nya, kalian akan dapat nilai I-nya, kalian bandingkan dengan I tersedia dari tabel, kemudian kalian hitung persen delta I-nya. Kalau misalnya persen delta I-nya negatif, maka keterangannya tidak memenuhi. Terus kalau misalnya delta I-nya positif, maka keterangannya memenuhi, kayak gitu. Nah, setelah menghitung dimensi stiffener-nya, selanjutnya adalah buatlah tabel serupa seperti TS untuk mendapatkan tebal tutup atas dan tebal tutup bawah. Tapi di sini tanpa trial jumlah stiffener. Kayak gitu. Jadi stiffener-nya cuma di TS saja. Nah, kalau tanpa trial jumlah stiffener, jadi tabelnya nanti ini nggak usah yang N-nya ini. Langsung T sama terus-terusnya mengikuti itu algoritma yang tebal tutup atas dan tebal tutup bawah. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah mendapat TS, THA, THB, teman-teman akan mencari penyangga. Nah, untuk mencari penyangga, teman-teman butuh mencari lag. Nah, untuk lag-nya itu teman-teman trial juga, mau lag-nya 3 atau 4. Nah, kemudian coba trial nominal lag. Nah, setelah kita tentukan ini N-nya 3 atau 4, kalian trial lag-nya ukurannya berapa. Misal ini lag-nya I-beam, maka ukurannya kalian trial. Ini cari di tabel ukurannya berapa, terus A-nya dari tabel, B-nya dari tabel, H-nya dari tabel, data I sampai R ini dari tabel. Nah, sekarang kalian bandingkan. Kalau tanpa beban konsentris, itu delta A-nya berapa? Kalau dengan beban konsentris, itu delta A-nya berapa? Nah, ini kalian nanti cek delta A-nya kalau minus, 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 maka keterangannya tidak memenuhi, tidak memenuhi. Kalau sudah positif delta A-nya, itu maka memenuhi, memenuhi. Nah, setelah dari yang tanpa beban konsentris dan dengan beban konsentris, kalian perhatikan, oh ini yang memenuhi, itu coba diperhatikan. Kemudian kalian bandingkan delta A-nya itu yang paling kecil yang mana. Jadi pastikan positif dan paling kecil. Maka ketika kalian menemukan delta A yang paling kecil, misal ini udah positif berapa 6,9 gitu. Terus ini delta A-nya positif 7. Nah, ini setelah kita tahu 6,9 dan ini positif 7, maka ini keterangannya kan sama-sama memenuhi. Nah, kita bandingkan, oh ternyata yang paling kecil adalah delta A dari tanpa beban konsentris. Maka yang kalian ambil adalah yang data tanpa beban konsentris kalau di soal tidak dispesifikasi. Tapi kalau di soal dispesifikasi harus yang dengan beban konsentris, maka ini tidak perlu dihitung. Nah, jadi setelah kita dapat yang memenuhi, maka kita dapat ukuran lag-nya berapa. Ukuran berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, H-nya berapa, I-nya berapa, dan R-nya berapa. Nah,
Nah, ini kalau yang tanpa beban konsentris berarti mengacu ke yang I22 dan R22. Setelah kita dapat data B dan data H, maka kita bisa mencari desain look dan desain base plate. Sudah. Nah, ini untuk supaya tidak ketukar-tukar, untuk grafik mencari B faktor dan epsilon, itu kita bisa dari grafik ini. Nah, untuk mencari B faktor, misal untuk ini silinder, maka dari nilai L per DO-nya, itu misal di sini, kita ketemukan dengan DO per TS-nya dulu. Misal DO per TS-nya sebesar ini. Oke, berarti di sini. Kemudian kita tarik ke temperatur, data temperatur. Nah, setelah dari data temperatur, kita baru dapat nilai B-nya. Kalau B ke E, untuk mencari I yang allowable, maka ini dari data B dulu. Ini data B, kita tabrakkan ke temperatur langsung. Nah, dari temperatur kita tabrakkan ke bawah. Maka ini akan dapat E-nya. Nah, untuk tabel appendix G yang bagian channel, ini adalah gambar channelnya. Ini adalah tabel untuk mencari stiffener atau sabuk pengaman. Takutnya teman-teman ada yang kebolak-balik. Ini kapan sih pakai yang channel, kapan sih pakai yang I-beam. Nah, ini untuk stiffener kita pakai yang channel. Ya, ini seperti huruf C ya, gambarnya seperti ini. Kemudian untuk yang tabel mencari dimensi penyangga, yaitu leg, look, dan base plate tipe I-beam, maka kita pakai yang grafik ini, ada gambar I-beam-nya seperti ini. Nah, kita pakai grafik ini dan seterusnya. Kemudian untuk mencari tipe penyangga yang pipa, itu kita pakai tabel ini di halaman 388. Oke. Nah, sekarang untuk exercise di minggu ini, lanjutkan assignment yang terakhir kemarin untuk memperoleh nilai base plate-nya. Ini submit into WA group before 3 p.m. Jadi nanti kita akan bahas gimana hitungan kalian dari base plate yang diperoleh dengan kemarin adalah leg-nya adalah pipa. Nah, kemudian yang tugas ini adalah assignment. Ini assignment. Week 7. Prepare your mid test next week by making a calculation template for both internal and external pressure vessel design. Jadi silahkan coba dibuat ini. Kemudian template ini akan disubmit ke assignment week 7 di classroom. Oke, good luck untuk UTS minggu depan dan persiapkan template-nya terlebih dahulu. Disubmit, due date-nya adalah minggu depan. Baik, sampai di sini. Terima kasih untuk mata kuliah DAIK di subbab yang bejana bertekanan internal maupun eksternal. Insya Allah setelah UTS kita akan move on ke heat exchanger. Oke, bye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.